Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Ahmadiyah. Saya hadir di sini ketemu dengan kawan-kawan lama, ada Pak Eki yang di sana, ada Pak Yendra, Pak Saiful yang ketemu di Kodian, ya Pak Saiful ya. Mana tadi? Ada Pak Ponto gitu ya, dan juga yang lainnya yang mungkin kelupaan tersebut. Juga yang saya hormati Pak Taufik Basari, anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat ya Pak, Nasdem ya. Terus tadi di Medan saya lihat juga ada Pak Maulana Basuki yang hadir dan juga beberapa tamu yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat senang untuk hadir di sini dan terakhir kali saya ikut Jalsah Salanah itu tahun 2019 di Singapura, yang waktu itu ketemu dengan almarhum Amir Nasional Pak Abdul Basit dan juga beberapa bapak yang lain, dan juga waktu itu kita berbagi pidato dari mahasiswa dan juga para akademisi yang ada di Singapura, dan juga dari berbagai kelompok yang lain yang hadir di situ. Dan bersyukur setelah 2020-2021 saya alhamdulillah bisa hadir lah di Jalsah Salanah tahun 2022 ini. Bapak Ibu mungkin pernah saya sampaikan bahwa saya memiliki teman dekat, sangat dekat ya, yang di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang saya sangat kagum, yang mungkin menjadi salah satu periset yang brilian di Indonesia gitu ya. Namanya Intan Suci Nurhati, yang juga anggota Jamaah Ahmadiyah, yang baru mendapatkan grant sangat besar dari National Geographic untuk melakukan penelitian yang bernama Sri Kandi Bahari. Jadi ini penelitian yang terkait dengan kemaritim, kelautan, yang berbasiskan pada isu-isu gender di dalam studi tentang maritim. Kemarin sebelum berangkat sehari yang lalu maksud saya, hari Kamis, kita kebetulan bersama-sama melakukan rapat pimpinan di BRIN yang diadakan di kantor BRIN di Subang, dan saya menyampaikan ke dia besok insya Allah saya hadir di Jalsah Salanah di Parung kayak gitu. Nah dia menceritakan dia yang dulu menjadi panitia tahun 2013 bulan Oktober yang mulakot bersama Hudur di Singapura. Yang kebetulan saya diajak Pak Eki juga hadir ke sana, itu yang ketemu dengan Hudur ya. Jadi Intan ini bercerita tentang hal tersebut. Nah Bapak Ibu sekalian, saya itu sangat berterima kasih kepada Jamaah Ahmadiyah. Mungkin bisa dikatakan bahwa karir akademik saya dan juga karir profesi saya itu banyak dibantu dengan dibangun atau dengan studi-studi tentang Ahmadiyah. Karena studi tentang Ahmadiyah inilah saya kemudian menjadi fellow di Isyas Yusof Ishak Institute di Singapura sampai 5 tahun, kemudian di Kyoto 1 tahun, dan kemudian ketika studi saya selesai tahun 2013 yang lalu mendapatkan Charles Wendell Memorial Obara. Nah, kemudian setelah pulang, setelah selesai di sini kemudian diberikan oleh BPIP sebagai ikon prestasi Pancasila, dan kemudian mendapatkan Muhammadiyah Award tahun 2021 atau 2020 ya kemarin, terus menjadi yang berkaitan dengan Ahmadiyah. Dan karena itulah saya sangat berterima kasih kepada Jamaah Ahmadiyah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sering membanding-bandingkan, katakanlah seperti apa muktamar atau pertemuan yang ada di Indonesia itu antara
NU, Muhammadiyah, dan juga Ahmadiyah. Nah, karakternya memang berbeda-beda. Kalau umpamanya di Muhammadiyah itu adalah banyak menampilkan kompetisi tentang capaian-capaian sekolah yang dibangun, universitas yang dibangun, kemudian rumah sakit yang dibangun dan sebagainya. Mungkin sedikit tentang yang berkaitan dengan ibadah atau ritual. Kalau umpamanya di NU itu muktamar atau pertemuannya itu merupakan silaturahmi, pertemuan mendapatkan berkah dari para kiai dan sarana untuk belajar dari para kiai sepuh. Nah, kalau umpamanya di Ahmadiyah ini, mohon dikoreksi kalau umpamanya saya salah ya Pak ya. Banyak yang isinya itu adalah meningkatkan iman, ketakwaan yang dimulai dengan sholat tahajud ya Pak ya biasanya. Kalau dulu yang pernah saya ikut yang di Anyer itu nginep itu Pak Yendra ya. Kalau kali ini saya tidak mendapat undangan untuk nginep. Jadi tidak bisa mengikuti dari pagi. Insya Allah lain kali bisa ikut lagi di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Ahmadiyah. Poin lain yang ingin saya sampaikan adalah karena ini menjelang menuju 100 tahun Jemaah Ahmadiyah Indonesia, saya mengucapkan selamat atas usianya yang cukup panjang. Saya tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Ponto. Sebetulnya kalau dihitung Hijriah, tahun lalu 2022 itu adalah 100 tahunnya kayak gitu kan ya. Karena bulan ini, bulan depan dan juga bulan Maret 26 itu memperingati 100 tahun kelahiran berdasarkan kalender Hijriah gitu ya. Nah, Muhammadiyah 100 tahunnya 2012 yang lalu, tetapi untuk kalender Hijriah 2 tahun lebih awal kayak gitu. Jadi sebetulnya Ahmadiyah yang pertama kali hadir di Indonesia tahun 1925 di Tapak Tuan, Aceh oleh Maulana Rahmat Ali. Itu kan 1925 berarti kalau hitungan hijriahnya itu mungkin tahun lalu atau tahun ini ya Pak ya, 100 tahunnya. Jadi selamat memperingati ulang tahun yang ke-100 dari Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya mendengarkan pidato yang dari Hudur yang disampaikan oleh Maulana Mi'rajuddin dan juga pidatonya sendiri dari Maulana Mi'rajuddin dan juga Maulana Manarul Islam ya kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau saya salah ya, tentang tahrikul jadid dan sebagainya itu ya, yang diantaranya tadi beberapa poin disampaikan oleh Maulana Mi'rajuddin tentang peran kehadiran Ahmadiyah yang misalnya, saya tadi lupa menyebutkan, ketemu dengan Maulana Ghulam Wahyuddin yang tahun 2011 lalu juga ketemu di Bogor kayak gitu ya. Beliau tadi berkomentar banyak yang terkait dengan dakwah Ahmadiyah yang diantaranya mencoba untuk menerjemahkan hancurkan salib itu, diantaranya maknanya itu adalah bukan sekedar seperti yang dilakukan oleh kelompok, yaitu merubah dari masyarakat yang politeis menuju masyarakat yang monoteis. Hanya bukan sekedar simbolik, tetapi itu adalah sesuatu yang maknawi yang sangat penting kayak gitu. Dan yang kedua, membunuh babi itu tidak sekedar membunuh binatang seperti itu, tetapi ini adalah nafsu seperti yang disebutkan oleh Pak Mi'rajuddin tadi, nafsu-nafsu kebabian kayak gitu ya mungkin ya, yang ada pada diri manusia dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya merasa kembali lagi menyatakan merasa bersyukur berada di sini, yang sebetulnya tidak hanya ada di sini ya Pak ya, ada di 5 titik atau 4 titik yang lain ya gitu ya Pak ya. Tadi di video itu ada di Medan, ada di Makassar, ada di Kuningan. Tadi di video itu ada di Medan, ada di Makassar, ada di Kuningan, Manislor ya Pak ya. Terus kemudian ada di Gondrong, di Tangerang gitu ya, dan di sini, dan juga Pak Saiful tadi menyebutkan juga di 30 titik yang lain yang mengadakan jalsah ini. Saya kadangkala bertanya, dan juga mungkin orang banyak yang bertanya, berapa sebetulnya angka real Jemaah Ahmadiyah yang ada di Indonesia itu?
Kadangkala saya menjawabnya itu, ya coba aja misalnya hitung ketika melakukan sholat tahajud, itu berapa soft yang ada, terus kemudian kalikan katakanlah berapa tempat yang ada di Indonesia dan sebagainya kayak gitu. Mungkin angkanya tidak real, tetapi itu yang hadir saja pada jalsah salanah. Dan jumlahnya jalsah salanah itu adalah biasanya dihadiri oleh anggota yang paling taat ya gitu kan ya. Yang paling mengikuti kepada jemaah Ahmadiyah ini. Jadi kalau umpamanya dihitung semuanya mungkin bisa dikalikan beberapa kali semisal itu. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Insya Allah tahun 2023 karena ini memulai 2023 kehidupan keberagaman di Indonesia semoga menjadi lebih baik dan kemudian kebebasan menjalankan ibadah menjadi lebih baik dan juga Jemaah Ahmadiyah bisa menunjukkan eksistensinya dan juga melakukan ibadah-ibadah dan tidak lagi semoga kita tidak mendengar lagi ada penutupan masjid dari Ahmadiyah di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Nara takbir, Allahu Akbar, Islam Ahmadiyah, Jalsah Salanah Indonesia. Nara takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nara takbir. Hazrat Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad Ki Khilafat Ahmadiyat Jalsah Salanah Indonesia. Nara takbir. Juga yang